Shalom Bapak Ibu, umat yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kita ada di sore hari ini dan kita akan renungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memelihara kami sepanjang minggu ini. Kami ada di minggu di mana kami boleh menikmati hari yang sungguh penuh kemenangan. Kami juga akan mendengarkan firman dan merenungkannya. Mohon hikmat dari Roh Kudus agar kami mampu memahami dan kami dapat hidupi dalam kesehari-harian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Itulah dasar firman Tuhan kita pada renungan kita sore ini. Bapak Ibu, tema kita adalah kebersamaan. Tema kita kebersamaan. Nah, ketika seseorang percaya dan menerima Yesus dalam hatinya, maka di saat yang sama dia terhisap dengan yang namanya persekutuan, dengan yang namanya kebersamaan. Jadi tidak ada orang yang setelah percaya hidupnya sendiri, hidupnya menyendiri. Nah, itu pasti salah. Karena roh yang mengerjakan keselamatan di dalam dirinya pasti mengerjakan sebuah kehidupan bersama. Nah, itu banyak istilah atau banyak sebutan dengan sebutan keluarga, dengan sebutan persekutuan, dengan sebutan jemaat. Tapi semua itu artinya kebersamaan. Jadi dia tidak bisa sendiri, tapi dia hidup dalam kebersamaan. Nah, itulah sebabnya tentu kita akan memahami kebersamaan itu seperti apa di dalam makna kekristenan. Maka ada 3 hal bicara dengan kebersamaan. Kebersamaan itu bicara tentang keterhubungan. Nah, seperti apa itu? Nah, contoh ada seorang yang ketika berjalan-jalan, dia begitu senang, dia menyanyi, dia bersiul-siul. Tapi ketika dia mendapatkan satu masalah, di mana kakinya terantuk ketika dia berjalan, maka seketika yang tadinya nyanyi, yang tadinya bersiul, berhenti. Nah, saudara, tentu ini menjadi satu gambaran ilustrasi. Bicara kebersamaan itu bukan bicara hanya sebatas kita berkumpul, kita bersama, tidak. Tapi kebersamaan itu bicara keterhubungan. Dan firman Tuhan ini menganalogikan keterhubungan itulah disebut tubuh. Nah, maka saya menggambarkan tadi ketika kita sedang bernyanyi, sedang bersiul, tapi tiba-tiba ada kesandung batu dan kita sungguh merasa sakit. Maka tadi yang bernyanyi, bersiul berubah menjadi sakit. Begitu ya. Jadi itu artinya bahwa semua orang ketika di dalam kebersamaan, satu sakit maka semua akan merasa sakit. Satu bahagia, senang, maka semua akan merasa senang. Nah, itulah gambaran kebersamaan. Jadi janganlah ada orang ketika dalam persekutuan, dalam kebersamaan, satu berduka kita ketawa. Nah, itu bukan kebersamaan itu namanya. Itu salah dan itu tidak dibenarkan secara firman Tuhan. Nah, yang kedua, kebersamaan itu bicara tentang apa? Kesehatian. Kesehatian. Nah, di dalam firman Tuhan di jemaat Tesalonika, Paulus berkata bagaimana dia akan meninggalkan mereka. Kemudian Paulus berkata bahwa satu ketika mereka akan jauh di mata, tetapi akan dekat di hati. Nah, artinya kebersamaan itu tidak perlu harus bersama-sama. Tapi sekalipun dia tidak bersama kita, tetapi dia ada di hati kita. Maka ini bicara rasa apa? Kesatuan hati Kita sungguh-sungguh mengingatnya, kita sungguh-sungguh menggumulinya, kita sungguh-sungguh mendoakannya. Seperti situasi sekarang ini. Kebersamaan itu kan kita dibatasi dengan adanya pandemi COVID. Kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Tapi dalam hati kita terhubung, terkonek. Kita bisa berdoa, kita bisa bersama-sama mendukung di dalam segala perhatian dalam bentuk apapun. Itulah sesungguhnya disebut dengan kebersamaan, kesehatian. Dan yang terakhir, kebersamaan itu disebut dengan kesetiaan. Itu kalau kita bicara di dalam konsep tubuh yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini, maka kesetiaan itu bicara apa? Tetap ada dan tetap bersama-sama.
Kalau kita lihat di dalam tubuh itu ada anggota tubuh yang nampak mulia, tapi juga ada yang nampak hina kan. Misalnya di dalam anggota kita ada yang nampak kelihatan, ada yang tak kelihatan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kan kalau kita bicara tubuh ini tidak bisa. Yang kuat berkata aku tidak butuh yang lemah, nggak bisa. Atau yang nampak mulia, aku nggak butuh yang hina, nggak bisa. Ya, sama dengan ilustrasi, kalau saudara makan terus saudara buang kemana semuanya? Kalau nggak ada yang hina, ya susah. Iya kan? Ya, atau juga kita mau seperti apapun penampilan, kalau kita sudah sakit perut, ya bagaimana? Pasti nggak akan baik hidup kita, kan begitu. Nah, itulah sesungguhnya kebersamaan. Jadi kesetiaan itu tetap. Mau dia orang yang mungkin dikasih Tuhan talenta lebih, ya kita mungkin cuma satu, mari kita tetap bersyukur. Ada orang yang dikasih talenta, dia mungkin ya selalu tampil di depan, tapi kita mungkin yang di belakang, yang tidak kelihatan, tapi sama-sama kita sedang berjalan dalam apa yang disebut dengan tubuh Kristus itu. Maka saudara, tidak ada yang terlalu kecil dan hina sehingga kita tidak memerlukannya, atau juga tidak ada yang terlalu besar dan mulia sehingga dia bisa merendahkan dan meremehkan orang lain. Kenapa? Karena konsep kebersamaan itulah tubuh ini. Maka semua kita saling terikat dan terdekat satu dengan yang lain. Karena itu, mari di tengah-tengah situasi pandemi ini, kita memahami makna kebersamaan itu dengan benar, sehingga sekalipun kita tidak bertemu, sekalipun kita dibatasi dengan jarak, atau juga dengan situasi ini, tetapi hati kita, doa-doa kita selalu terhubung. Dan kita percaya bahwa Tuhan ada, dan Dia sebagai kepala tubuh ini, Dia akan memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk bisa menjalani segala kehidupan kita seminggu lagi ke depan dalam segala pemahaman bahwa kita adalah satu, kita sungguh bersama dalam kebersamaan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Sungguh kami bersyukur mengakhiri minggu ini kami hendak mengalami lagi firman-Mu berkaitan dengan kebersamaan. Tuhan gambarkan seperti tubuh. Biarlah itu juga kami hidupi, sehingga kami boleh saling terhubung, saling hidup dalam kesetiaan, dan tetap kesetiaan itu selalu terjalin. Dalam suka, dalam duka, di tengah apapun, kami tetap hidup untuk bersama-sama sampai Tuhan menyatakan segala kebaikan dan rencana-Mu, dan sungguh kami boleh menggenapi semua kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.